Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamati ala thalathati asnafin." Bahwasanya pada hari kiamat nanti manusia terbagi menjadi 3 golongan. Adapun golongan yang pertama yaitu sinfun musyatun. Ada satu golongan yang mana mereka pada saat itu dalam keadaan berjalan kaki. Lalu sahabat bertanya, siapa golongan yang pertama itu wahai Rasulullah? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, fal mudzannibuna minal mu'minin. Bahwa golongan yang pertama yaitu mereka orang-orang mukmin, orang Islam yang ketika hidup di dunia ini mereka melakukan perbuatan dosa. Mereka senantiasa mendirikan sholat, tapi mereka lalai melaksanakan sholatnya. Mereka sering mengaji, mereka sering membaca Al-Quran, tapi mereka sering berdusta, membicarakan kejelekan orang lain, dan selalu mengumbar serta bangga terhadap amal kebaikan yang membuat dirinya ingin dipuji dengan orang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada mereka sedikit siksaan, api neraka, serta rasa sulit dan jauh lamanya menempuh perjalanan ke surga. Kemudian golongan yang kedua yaitu sinfun rukbanun, yaitu satu golongan yang mana pada hari kiamat nanti mereka dalam keadaan menunggangi kendaraan. Lalu sahabat bertanya lagi, wahai Rasul, siapa golongan yang kedua ini? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa amma rukbanu fal muttaquna sabiqun. Adapun mereka golongan orang yang kedua ini, yaitu mereka berkendara, mereka yang ketika hidup di dunia ini mereka senantiasa bertakwa. Alladzi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan tidak ada di dalam diri mereka rasa takut dan gelisah, kecuali takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu mereka berjalan bagaikan kilat untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, golongan inilah yang dinamakan golongan orang-orang yang bertakwa. Takwa dalam artian bahwa diri ini perlu dipelihara dan dijaga dari segala macam dosa, yang pada akhirnya menyebabkan kita masuk kepada siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biimtithalil awamir wajtinabin nawahi, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan manusia yang ketiga pada hari kiamat yaitu sinfun musyatun ala wujuhihim. Ada segolongan manusia yang pada hari kiamat nanti mereka berjalan dengan wajah mereka. Mereka punya kaki, tapi mereka kakinya diikat. Sehingga dengan terpaksa, mereka harus menyeret wajahnya untuk berjalan. Lalu bertanya lagi sahabat, manhum yamshuna ala wujuhim ya Rasulullah. Wahai Rasul, siapa golongan mereka yang berjalan dengan wajahnya itu? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa ammal musyatu ala wujuhim fahumul kuffar.
Adapun mereka yang berjalan dengan wajahnya mereka masing-masing, yaitu mereka yang ketika hidup di dunia ini, dulu mereka tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka mengingkari syiar ajaran Islam yang begitu banyak yang mereka temukan di mana-mana. Namun mereka tetap keras, tidak mau ikut akan ajaran yang diserukan oleh Nabi dan Rasulnya. Dan mereka mendapat julukan yaitu orang-orang kafir. Sehingga mereka harus mendapatkan kesengsaraan yang amat pedih. Tidak ada tempat bagi mereka kecuali neraka yang bahan bakarnya terbuat dari manusia dan bebatuan, yang mana mereka kekal hidup di neraka selamanya. Waquduhan nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, hendaklah mereka menjaga dirinya dari api neraka. Yang mana neraka itu bahan bakarnya terbuat dari manusia dan bebatuan yang khusus diberikan kepada orang-orang kafir. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu, untuk menjadi manusia yang senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya kita bisa melakukan perbuatan yang sepatutnya bisa kita laksanakan sebatas kemampuan yang bisa kita buat. Karena tidak gampang kiranya untuk menjadi manusia yang terbebas dari kesalahan dan dosa. Dan tidak gampang untuk menjadi manusia yang 100% sempurna dalam melakukan kebaikan. Jangan pun kita sebagai manusia biasa, orang yang paling dekat dengan Allah saja, seperti para nabi dan para rasul yang memiliki sifat maksum, yang artinya Allah sudah jamin mereka terbebas dari dosa, yang mana mereka pun tidak luput untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah. Mereka senantiasa selalu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah setiap harinya untuk dapat terhindar dari hal-hal yang dapat mencelakakan mereka sehingga mereka bisa masuk kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk, inayah serta hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menjalankan akan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan segala apa yang Allah larang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.